Anda pasti pernah kan lihat website yang kelihatannya, wah keren banget, animasinya canggih, desainnya modern, pokoknya bikin kagum. Tapi ternyata website itu nggak menghasilkan apa-apa buat bisnisnya, cuma jadi pajangan mahal aja. Nah, ini masalah yang sering banget terjadi. Makanya, kali ini kita akan bedah tuntas anatomi website yang sebenarnya efektif. Bukan cuma soal cantik, tapi soal hasil. Dan kita akan pakai kerangka pemikiran dari Rafael Romis. Nah, ini dia prinsip yang bakal jadi kompas kita. Kejelasan mengalahkan kepintaran, kesederhanaan mengalahkan pertunjukan, niat mengalahkan estetika. Kenapa sih gitu? Gini, otak kita itu pada dasarnya agak males. Dikasih pilihan antara yang rumit sama yang jelas, pasti milih yang jelas. Otomatis, ini bukan soal selera ya, ini soal psikologi dasar manusia. Jadi, website yang hebat itu, ya yang pesannya langsung nyampe, cepat dan efisien. Dan ini dia cerita yang paling sering kita dengar di dunia digital. Kisah tentang website yang cantik banget, tapi gagal total dalam menjalankan misinya. Yuk kita lihat langsung studi kasusnya. Oke, coba bayangin ya. Ada sebuah halaman penjualan yang wah canggihnya minta ampun. Animasinya super mulus, ada efek parallax yang bikin mata melongo. Kelihatannya udah kayak karya seni digital deh, bukan halaman jualan biasa. Tapi, ini bagian yang paling penting. Hasilnya gimana? Ternyata tingkat konversinya cuma 1%. 1! Itu artinya dari setiap 100 orang yang datang, 99-nya pergi gitu aja. Nggak ngapa-ngapain. Duh. Terus apa yang mereka lakuin? Apa ditambahin lagi animasinya biar makin keren? Enggak. Justru sebaliknya. Mereka buang semua hiasan yang nggak perlu itu. Halamannya dirombak total jadi super sederhana. Cuma ada satu judul yang to the point, beberapa poin penjelasan singkat, dan satu tombol ajakan bertindak yang gede dan jelas banget. Dan coba tebak apa yang terjadi? Konversinya langsung meroket jadi 7%. 7 kali lipat lebih efektif. Gila kan? Cuma dengan fokus ke kesederhanaan. Kisah tadi itu ngasih kita satu pelajaran yang super penting. Fondasi dari website yang hebat itu bukan desain visualnya, bukan? Tapi satu tujuan yang super jernih dan terukur. Tanpa tujuan yang jelas, kita cuma bakal nebak-nebak doang, dan itu resep kegagalan. Sekarang, coba deh anggap website Anda itu kayak seorang karyawan. Kalau Anda cuma bisa kasih dia satu tugas utama, satu aja. Tugasnya apa? Bukan yang lain-lainnya, tapi yang paling utama. Apa? Dia itu seorang sales yang tugasnya jualan produk, atau seorang resepsionis yang tugasnya ngumpulin kontak calon klien, atau mungkin customer service yang harus siap jawab pertanyaan. Harus ada satu jawaban yang paling utama. Nah, biasanya nih, tugas utama itu bisa dikelompokin jadi 4 kategori ini. Pertama, penjualan langsung. Ini jelas ya, kayak website e-commerce gitu. Kedua, perolehan prospek atau lead generation. Ini biasanya buat bisnis jasa yang butuh data kontak klien. Ketiga, kesadaran merek. Contoh paling keren itu blognya Red Bull. Mereka kan nggak jualan minumannya di situ, tapi mereka sukses banget membangun citra merek petualangan yang gila-gilaan. Dan terakhir, dukungan pelanggan, kayak halaman help center gitu. Ingat ya, kuncinya pilih satu sebagai prioritas utama. Oke, sekarang kita coba ganti topi. Tadi kita udah mikirin tujuan bisnis kita kan? Nah sekarang, coba lupain itu dulu sebentar. Yuk kita pakai kacamata pengunjung. Coba kita bayangin. Apa sih yang sebenarnya ada di kepala mereka pas pertama kali mendarat di website kita? Apa yang mereka cari? Apa masalah mereka? Perjalanan mereka itu biasanya lewat 3 tahapan niat. Biar gampang, kita pakai contoh mau liburan deh. Tahap pertama, informasional. Di tahap ini Anda mungkin baru googling tempat wisata seru di Bali. Masih nyari-nyari inspirasi kan? Terus masuk tahap komersial. Anda mulai banding-bandingin, cari review hotel terbaik di Seminyak. Udah lebih spesifik kan? Nah terakhir, tahap transaksional. Anda udah mantap, tinggal cari pesan kamar di Hotel X sekarang. Klik bayar, selesai. Website yang jago itu harus bisa melayani pengunjung di semua tahap ini. Nah, lihat deh bedanya bahasa yang mereka pakai. Kalau orang nyari cara memasarkan bisnis, itu jelas dia masih di tahap cari informasi. Dia haus pengetahuan. Tapi, kalau udah ada yang ngetik sewa agensi pemasaran di dekat saya, wah, itu sinyal kuat banget. Dia udah siap bertransaksi. Nah, dua orang ini butuh jawaban yang beda dan harus diarahkan ke halaman yang beda juga. Jadi, ngertiin niat pengunjung itu ibarat kita pegang peta harta karun. Kita tahu di mana mereka dan kita tahu di mana tujuannya. Tugas kita sekarang adalah bikin jalan setapak yang super jelas di website kita. Kita tuntun mereka dari pintu masuk sampai ke harta karunnya tanpa bikin mereka bingung atau nyasar di tengah jalan.
Metafora ini pas banget. Papan reklame itu cuma bisa teriak satu pesan ke semua orang. Beda sama stasiun kereta yang tugasnya membantu setiap orang menuju tujuannya masing-masing. Nah, halaman utama website Anda itu harusnya kayak stasiun. Jangan biarin pengunjung kebingungan di lobi. Kasih mereka papan penunjuk yang jelas. Mau lihat produk? Ke sini. Cari studi kasus? Lewat sini. Arahkan mereka dengan baik. Ini nih, satu fakta yang harus kita terima. Pengunjung itu nggak membaca kata per kata. Mereka itu memindai atau scanning. Jujur aja deh, kita semua juga gitu kan kalau lagi online. Kenapa? Ya karena otak kita emang didesain buat cari jalan pintas, cari informasi yang relevan secepat mungkin. Jadi, mata mereka itu bakal menari di halaman, nyari kata kunci dan gambar yang paling menarik perhatian. Dan kerennya, cara mereka scanning itu ada polanya. Bisa ditebak. Ada dua yang paling umum. Pertama, pola F. Bayangin Anda lagi baca berita online. Mata Anda pasti baca judulnya, terus turun ke kiri, baca beberapa awal kalimat atau subjudul. Nah, itu pola F. Cocok buat halaman yang banyak teksnya. Terus ada pola Z. Ini buat halaman yang lebih simpel. Mata kita gerak dari pojok kiri atas ke kanan atas, terus nyilang ke kiri bawah, dan berakhir di kanan bawah. Jadi, taruh informasi paling penting di sepanjang jalur alami mata ini. Oke, jadi kita udah punya tujuan yang jelas, kita udah paham siapa pengunjung kita, dan kita udah tahu cara nuntut mereka. Sekarang, kita masuk ke bagian yang jadi lem perkat semuanya. Sesuatu yang bisa bikin semua strategi tadi berhasil atau malah gagal total. Apa itu? Membangun kepercayaan. Lihat deh perbandingan ini. Di satu sisi ada yang namanya kesombongan atau bravado. Itu loh bahasa-bahasa korporat yang terdengar canggih tapi sebenarnya kosong. Kayak kami memberdayakan sinergi transformasi digital. Hah? Apa coba artinya? Nggak ada. Sekarang bandingin sama kejelasan. Kami membantu Anda dapat lebih banyak leads, jelas, spesifik, dan langsung ke intinya. Inilah yang membangun kepercayaan. Dan ternyata prinsip ini nggak cuma disukai manusia loh, tapi juga sama mesin pencari. Google itu punya resep rahasia buat nilai sebuah website namanya EEAT. Ini singkatan dari Experience, Expertise, Authoritativeness, dan Trustworthiness. Intinya, ini adalah daftar periksa kepercayaan versi Google. Dan semua yang kita bahas dari tadi, kejelasan, bukti nyata, fokus pada pengunjung, itu semua adalah cara kita buat lulus ujian EEAT ini. Jadi, yuk kita definisikan ulang. Apa sih artinya website yang sempurna itu? Udah bukan lagi soal portofolio desainer grafis yang keren. Website yang sempurna itu adalah sebuah mesin bisnis yang dirancang dengan presisi. Sebuah aset yang kerja tanpa henti buat mencapai satu tujuan yang jelas sambil terus membangun kepercayaan di setiap kliknya. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan baik-baik. Coba lihat lagi website Anda sekarang. Apakah dia itu seorang karyawan terbaik yang kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu buat Anda, dan benar-benar ngasih hasil? Atau dia cuma sebuah karya seni digital yang mahal, yang cuma duduk manis dan gak ngapa-ngapain? Jawabannya ada di tangan Anda.